Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ita Nirmala Iyanda Putri dari Program Studi Teknologi Geomatika 2 Apagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi GNSS dalam bidang penanggulangan bencana sebagai bagian dari mata kuliah survei GNSS yang dibimbing oleh Bapak Vendra Dwi Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknologi GNSS dapat digunakan mulai dari tahap mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Indonesia ini merupakan negara yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Karena itu dibutuhkan sistem informasi posisi yang akurat dan cepat. Nah, GNSS ini hadir sebagai solusi karena mampu memberikan informasi posisi dan pergerakan tanah secara real-time melalui teknologi satelit. Next, apa itu GNSS? GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem satelit navigasi global yang memberikan informasi posisi, waktu, dan kecepatan di seluruh dunia. Alat receiver di permukaan bumi menangkap sinyal dari satelit lalu menghitung posisi dengan akurasi yang tinggi. Nah, sistem ini mencakup GPS yang berasal dari Amerika, lalu GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, dan Beidou dari Cina. Next adalah peran GNSS dalam kebencanaan. Nah, yang pertama, GNSS itu berperan penting di semua fase penanggulangan bencana. Yang pertama itu ada mitigasi. Nah, apa itu mitigasi? Mitigasi ini digunakan untuk memetakan zona rawan bencana berbasis geospasial dan yang kedua itu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini dimanfaatkan dalam sistem peringatan dini yang biasanya disebut early warning system. Nah, untuk yang ketiga itu ada tanggap darurat yang membantu navigasi ke lokasi bencana, tracking korban, dan tim SAR. Nah, yang keempat itu ada pemulihan. GNSS ini juga dipakai di dalam pemetaan kerusakan dan perencanaan logistik. Next, itu GNSS untuk pemantauan gempa dan tsunami. Salah satu contoh penting adalah monitoring gempa dan tsunami. Nah, GNSS stasioner digunakan untuk memantau pergerakan lempeng tektonik. Jika terjadi pergeseran signifikan, sistem dapat mendeteksi deformasi tanah sebelum gempa terjadi. Nah, di Indonesia, teknologi ini digunakan dalam sistem peringatan dini tsunami atau INATEUS oleh BMKG. Next. GNSS untuk pemantauan longsor dan gunung api. Nah, GNSS ini juga digunakan untuk memantau daerah yang rawan longsor dan gunung api. Misalnya, receiver GNSS dipasang di lereng gunung untuk memantau pergerakan tanah. Di Gunung Merapi, BPPTKG menggunakan sistem ini untuk mengetahui jika ada pergeseran atau pengembungan kubah lava yang bisa berpotensi letusan. Next adalah navigasi dan posisi untuk tim SAR. Saat bencana terjadi, tim SAR ini harus bergerak cepat di daerah yang mungkin sulit dijangkau atau tidak memiliki peta terkini. Nah, GNSS ini berperan untuk membantu mereka dalam mendapatkan posisi yang akurat, menavigasi dengan efisien, dan mempercepat pencarian korban. Nah, yang selanjutnya itu ada pemetaan pasca bencana menggunakan GNSS. Setelah bencana, pemetaan wilayah ini terdampak sangat penting. GNSS ini juga digunakan untuk memetakan perubahan permukaan, lokasi kerusakan, dan untuk membantu merancang langkah-langkah rehabilitasi serta pembangunan kembali. Next slide itu ada kelebihan GNSS dan kekurangan GNSS. Yang pertama kita bahas itu adalah kelebihan GNSS. Nah, kelebihan GNSS ini adalah akurat, real time, bisa digunakan di daerah terpencil, integrasi dengan sistemnya itu peringatan dini. Nah, GNSS ini memiliki keunggulan utama yaitu akurasinya tinggi dan bisa memberikan data secara real time. Sistem ini juga bisa digunakan di daerah terpencil serta mendukung sistem peringatan dini. Untuk kekurangan GNSS sendiri yaitu GNSS ini memiliki keterbatasan, misalnya kinerjanya dapat terganggu oleh cuaca buruk atau penghalang sinyal seperti gedung tinggi atau pegunungan. Nah, selain itu, penggunaannya memerlukan perangkat khusus dan pelatihan. Next, itu adalah studi kasus GNSS untuk pemantauan gunung berapi. Nah, sebagai contoh konkret, GNSS ini digunakan oleh BPPTKG di Gunung Merapi untuk mendeteksi deformasi kubah lava. Data GNSS membantu dalam menentukan status siaga dan memutuskan kapan evakuasi harus dilakukan. Ini menunjukkan peran penting GNSS dalam menyelamatkan nyawa.
Nah, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, GNSS adalah teknologi yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan. Kedepannya, teknologi ini perlu lebih dikembangkan dan disosialisasikan ke berbagai sektor kebencanaan. Harapan saya ke depannya, teknologi ini bisa lebih dikembangkan dan digunakan secara luas di Indonesia, terutama di daerah rawan bencana. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya GNSS dalam menghadapi bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.